Vektor serangan jellyfish pertama yang akan saya jelaskan adalah exploit EDB25978. Jika kita search pada Google, ada beberapa dokumentasi mengenai hal ini. Bug ini mengenai file setup.cgi pada beberapa device Netgear. Kelemahan ini ditemukan sudah cukup lama. Kelemahan ada pada file setup.cgi. Manipulasi parameter pada file ini dapat menyebabkan remote code execution pada device Netgear DGN1000 dan device DGN2200 versi tertentu, seperti ditulis pada laporan full DB atau exploit DB. Disebutkan bahwa bug ini dapat mengeksploitasi tanpa melalui autentikasi, namun ketika saya mencoba sendiri pada device tersebut, muncul login out. Meski serangan ini bisa dilakukan dengan mencoba autentikasi memakai default username dan password, namun apakah artinya unout pada report security-nya salah? Akhirnya saya mencoba mengeksploitasi ini menggunakan Metasploit untuk melihat apakah diperlukan autentikasi untuk exploit ini. Menggunakan Metasploit berhasil, dan jika saya capture dengan Wireshark, request HTTP-nya seperti ini. Nah, untuk memudahkan lagi, saya coba coding dulu dengan Perl sebelum nantinya dikonvert ke C untuk dipakai pada Worm botnet kita. Kita tes kode kita. Sukses, tanpa perlu autentikasi, kita berhasil mengeksploitasi dan menjalankan perintah pada Netgear DGN1000. Faktanya, kemungkinan device Netgear lain juga terkena bug ini seperti Netgear DGN2200. Vektor serangan kedua yang akan saya jelaskan adalah Netgear Telnetable. Sebenarnya Telnetable atau Telnet Enable ini adalah sebuah fungsi yang disiapkan oleh Netgear agar memudahkan administrator dalam setup device-nya menggunakan Telnet. Namun tentu saja kemudahan ini bisa dimanfaatkan penyerang untuk menguasai device tersebut, apalagi tentunya jika masih menggunakan username dan password yang sama. Jika kita membaca topik pada link berikut, maka permasalahan ini sepertinya tidak hanya menimpa satu jenis device saja, namun beberapa device juga mempunyai fitur ini. Meskipun bisa mempunyai cara yang berbeda dalam mengaktifkan fitur ini. Kita lihat beberapa device yang mempunyai fitur ini. Ada DGN1000 versi 3, kemudian ada R6700, R7000, bisa Anda baca lengkapnya di link berikut. Lalu bagaimana mengaktifkan fitur ini dan mengeksploitasinya? Caranya ada dua, yaitu 1. Mengirimkan paket UDP dengan format tertentu, termasuk mengirimkan MAC address device Netgear tersebut pada paket UDP ini. Teknik ini bahkan sudah banyak dibuat tool untuk keperluan ini, atau bahkan di Metasploit juga ada. Teknik ini tentu saja sangat sulit dilakukan jika dilakukan di luar jaringan lokal device Netgear tersebut. Nah, untungnya bagi kita ada teknik kedua yang jauh lebih mudah dan kemungkinan tentu saja bisa diakses dari jaringan luar seperti internet. Caranya yaitu dengan melakukan request HTTP ke file setup.cgi dengan parameter to do sama dengan debug. Kita coba pada device kita, dan device kita meminta autentikasi. Tapi tunggu dulu, ternyata pada bug sebelumnya juga pada file setup.cgi. Apakah mungkin kita bisa membuat device tersebut menyalakan telnet tanpa autentikasi? Mari kita kembali ke kode Perl kita dan merubah opsi to do menjadi debug. Kita tes kode Perl kita. Ternyata berhasil tanpa menggunakan autentikasi. Jika telnet telah terbuka, dari sini kita bisa brute force service telnet ini menggunakan username dan password yang terdokumentasi pada link yang sudah saya sebutkan di atas. Meski device DGN1000 menurut dokumentasi tersebut login tanpa password, namun di belakang device yang saya miliki tersebut tertulis password untuk login webnya adalah admin dengan password change me. Nah, daftar username password ini akan dimasukkan dalam list untuk brute force service telnet kita. Saya kumpulkan daftar username password untuk telnet Netgear biar mudah. Vektor serangan berikutnya yang akan saya paparkan adalah CVE 2017-6077. Jika kita lihat pada exploitdb.com, maka bug ini mengenai device Netgear DGN2200 pada file ping.cgi dengan kerentanan remote command execution. Karena tidak mempunyai device ini, maka exploit ini saya sertakan pada Worm botnet Jellyfish tanpa melalui testing. Namun cukup kita lihat pada scripting exploitnya pada exploitdb. Exploit ini melakukan request post ke file ping.cgi dengan beberapa parameter dan diikuti command injection untuk melakukan eksploitasi pada device ini. Serangan berikutnya adalah CVE 2017-6334. Seperti pada bug ping.cgi sebelumnya, maka bug ini mengenai juga Netgear DGN 2200 namun pada file dnslookup.cgi dengan kerentanan command injection. Exploit mengirimkan post request ke dnslookup.cgi dan menyisipkan perintah pada parameter hostname. Bug yang cukup mudah dieksploitasi. Namun bug pada ping.cgi serta dnslookup.cgi ini memerlukan username dan password device tersebut. Dan kembali lagi pada daftar username password default Netgear yang sudah saya sertakan di atas. Metasploit juga tampaknya menyertakan exploit ini. Meski tidak punya device tersebut, kita bisa mengcapture paket dari Metasploit tersebut dan inilah hasilnya.
Pada Metasploit memakai request get bukannya post. Anyway, karena kita sendiri tidak bisa konfirmasi bug ini, maka sertakan saja keduanya. Jika kita lihat pada 4 bug tersebut, kita dapat melakukan remote execution dengan menggunakan username dan password yang benar pada device tersebut. Daftar username dan password telnet sebelumnya akan kita gunakan juga pada vektor serangan HTTP out brute force. Inilah sesungguhnya vektor serangan Jellyfish HTTP out brute force. Berikut daftar username dan password yang saya gunakan untuk telnet brute force. Kemudian kita compile kode ini. Sebelum itu, kita cek lagi service telnet pada device Netgear target kita. Karena sudah saya reset, maka service telnet sudah tidak terbuka. Kita exploit lagi dengan kode pool kita untuk membukanya. Jika sudah terbuka, kita testing terlebih dahulu. Sekarang baru kita brute telnet service-nya. Username dan password telnet yang berhasil dipakai adalah dengan username admin dan password change me. Kita tes login manual dan berhasil. Teknik serangan brute force telnet inilah yang saya pakai sebagai salah satu vektor serangan Jellyfish. Berikut daftar username dan password yang saya gunakan untuk SSH brute force. Jika pertama kali memutuskan menggunakan teknik serangan ini, saya menemukan dua opsi, yaitu memakai lib SSH atau SSH pass. Karena sama-sama menuntut terinstalnya dua komponen ini pada device yang terinfeksi, saya memilih memakai SSH pass. Selain lebih mudah, juga ukurannya lebih kecil. Tool yang saya buat untuk SSH brute force yang berjalan pada MIPS OpenWRT memakai SSH pass ini. SSH pass saya dapatkan dari sini, dan dengan SSH pass memudahkan kita untuk login SSH dengan sebuah baris perintah. Kita bisa tes SSH pass pada sebuah device yang membuka service SSH. Akan muncul opsi untuk menambahkan host pada trusted host SSH. Maka ini bisa menjadi masalah untuk worm kita. Karena tentu saja worm kita tidak bisa secara otomatis mengirimkan key yes pada sebuah session SSH ini. Setelah beberapa kali testing dan oprek pada SSH pass dan SSH OpenWRT, maka kita cukup menambahkan opsi min y agar opsi ini diterima atau accept tanpa syarat. Dan demikian teknik serangan SSH brute force ini saya pakai pada Jellyfish. Bagi catatan, karena SSH pass tidak bisa berjalan pada MIPS Netgear, maka infeksi Jellyfish melalui teknik ini hanya dapat berjalan pada OpenWRT ke OpenWRT yang lain. Demikian sudah saya paparkan semua vektor serangan Jellyfish. Sekarang akan kita testing Jellyfish ini pada jaringan yang sudah saya konfigurasi. Sebelum itu saya menyalakan HTTP server dan MySQL pada komputer sebagai CNC. Juga perlu dijalankan bot server pada port 31337 yang saya coding dengan Python. Bot server ini akan menerima semua report dari botnet yang berhasil menginfeksi. Report ini akan disimpan pada database MySQL. Untuk melihat progres serangan ini, kita bisa masuk ke service SSH, dua device, OpenWRT, dan DD. Kemudian kita lihat di sini, telnet Netgear juga sudah tertutup lagi. Jika serangan Jellyfish berjalan, maka service telnet ini akan kembali terbuka. Untuk men-trigger Jellyfish, saya memakai SSH XPL. Sebuah tool brute force SSH pada OpenWRT yang kemudian jika berhasil login, akan mendownload dan menjalankan Jellyfish pada device yang berhasil login tersebut. Dari satu device yang berhasil terinfeksi Jellyfish ini, kemudian Jellyfish akan mulai menyebar ke device-device lain dengan teknik berbeda yang dapat kita lihat reportnya pada database MySQL pada sisi CNC server. Jika dilihat pada sisi CNC server, maka ketika infeksi pertama kali Jellyfish akan terlihat seperti ini. Jika kita cek pada 3 device, maka terdapat proses Jellyfish pada ketiga device tersebut, termasuk kita sudah bisa melakukan telnet pada device Netgear dan melihat adanya proses worm Jellyfish. Untuk mengendalikan device-device yang sudah menjadi botnet, saya menggunakan Jellyfish CNC controller yang saya coding dengan Python. Beberapa perintah yang akan saya tes adalah download file, kemudian network temper take host, dan DDoS pada salah satu device. Kita akan mendownload file fudc-include ke salah satu botnet. Kemudian saya akan testing network tempering dengan teknik host file. Kita bisa lihat IP address facebook.com dan google.com sudah berubah menjadi IP address CNC server.
Dan jika kita lihat isi file host, maka akan terdapat tambahan record tersebut. Teknik lain yang sebenarnya dipakai adalah dengan menambahkan record DNS server pada file resolve.conf. Keduanya dapat digunakan untuk memanipulasi jaringan device yang terinfeksi jellyfish. Perintah lain yang akan saya testing yaitu DDoS pada device dengan IP 192.168.0.1. Jika kita lakukan ping, setelah serangan DDoS berjalan, maka reply time-nya menjadi semakin besar. Jika semakin banyak device yang dikendalikan, tentu saja bisa menjadi serangan DDoS yang lebih besar. Demikian pemaparan saya mengenai worm botnet jellyfish ini. Jika ada salah kata dan istilah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah pemaparan ini selesai. Terima kasih sudah menyimak pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.